Kekasih hati Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Markus 10 ayatnya yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Setiap individu tanpa terkecuali sesungguhnya mengabdikan dirinya kepada sesuatu atau seseorang. Setiap orang menjadi hamba dari sesuatu atau seseorang. Namun menjadi seorang hamba itu tidak hanya berarti menjadi seorang pelayan semata, melainkan juga berarti membaktikan diri sepenuhnya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak dari tuannya. Konsep hamba yang dikenal di dalam Alkitab berasal dari kata dalam bahasa Yunani doulos, yang mencerminkan pengabdian total dan kesetiaan yang tulus kepada Tuhan yang dilayaninya. Sebagai orang percaya, jika ditanya hati kita ini mengabdi kepada siapa, tentunya kita akan menjawab, Tuhanlah yang menjadi Tuhan kita. Namun kalau kita mau jujur, kita akan mendapati bahwa hati kita ini yang seharusnya mengabdikan diri kepada Tuhan, seringkali terjerat oleh berbagai berhala keinginan yang berpusat pada diri kita sendiri. Tanpa disadari, hati kita ini masih bisa diperhamba oleh keinginan akan kekuasaan, pengakuan, kenyamanan, dan keinginan untuk mengontrol atau mengendalikan. Sebagai contoh, seseorang yang terlibat di dalam pelayanan mungkin hanya memilih tugas-tugas yang terasa nyaman baginya, tugas-tugas yang dimana dia akan mendapatkan apresiasi. Tidak mau terlalu terlibat di dalam tugas-tugas yang menantang, dan hanya mau melayani bersama dengan orang-orang yang disukai dan yang ia perkenan. Tidak sedikit orang yang melayani tidak menyadari bahwa hatinya tengah diperhamba oleh keinginan akan kuasa dan kendali, di mana segala sesuatunya harus sesuai dengan caranya, yang mana jika tidak sesuai, kemudian memilih untuk menarik diri, bahkan tidak mau menjalin komunikasi dan relasi hati. Di dalam Markus pasal yang ke-10, kita menemukan kisah di mana dua orang murid Yesus datang kepada Yesus untuk meminta tempat teristimewa di sebelah kanan kiri Yesus di dalam kemuliaannya. Yohanes dan Yakobus, kakak beradik yang mengikuti Yesus dan melayani bersama Yesus, jelas memiliki ambisi pribadi untuk menjadi yang terbesar. Dalam ayatnya yang ke-45, Yesus menegaskan bahwa anak Allah saja datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani.
Yesus anak Allah yang termulia menjadi hamba atau doulos. Dan sepanjang ministrinya di atas muka bumi, Yesus telah meneladankan hati seorang hamba sejati yang tidak hitung-hitungan, yang tidak selektif memilih pelayanan mana yang terasa nyaman saja atau yang mendapatkan apresiasi. Sebagai anak Allah, ia tidak berhenti melayani. Yesus tetap setia melakukan kehendak Bapanya, walaupun ia kerap direndahkan dan mengalami penolakan. Sering disalah mengerti, bahkan dicaci maki, dihujat dan difitnahkan segala yang jahat. Ia tidak menghindari semua ini semata-mata karena merasa tidak nyaman dan merasa tidak dihargai, walaupun sebenarnya ia di atas segalanya layak dan pantas untuk dipuji dan disanjung tinggi karena ia adalah anak Allah yang maha mulia. Yesus tidak menggunakan kuasa dan kendalinya untuk menghukum orang-orang yang menolaknya. Bahkan ia rela mati, menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa dan layak binasa seperti kita. Yesus meneladankan hati hamba Allah yang sejati. Walaupun ia adalah Tuhan yang layak menerima semua hormat, pujian, dan sembah, ia rela menderita mati di atas kayu salib menggantikan kita, supaya kita bukan hanya selamat, tapi juga dibenarkan, diperdamaikan, bahkan diangkat menjadi anak-anak Bapa surgawi. Dan melalui peristiwa kelahiran baru, kita diberikan hati yang baru. Hati yang seperti Yesus. Hati yang mau taat, yang mau setia melakukan kehendak Bapa. Walaupun itu berarti harus keluar dari zona nyaman kita. Hati yang tidak takut akan penolakan atau bahkan direndahkan. Hati yang tidak lagi haus akan pujian dan penghargaan manusia. Hati yang baru, hati yang seperti Kristus, seharusnya ada di dalam diri setiap ciptaan baru. Karena bagi kita yang telah menyadari betapa kita telah begitu dalam dikasihi dan telah mendapat kasih karunia yang begitu besar yang menyelamatkan dan memberikan kehidupan kekal. Kasih dan kasih karunia yang tidak layak untuk kita terima. Bagi kita yang telah menyadari akan hal ini, kita akan memiliki cara pandang yang baru. Kita akan memandang pelayanan sebagai suatu anugerah dan kehormatan yang besar dari Tuhan. Karenanya, kita tidak perlu lagi mencari dan terpengaruhi oleh ada atau tidaknya pengakuan, penerimaan, dan penghargaan manusia. Jadi kekasih hati Tuhan, hari ini, siapakah yang sejatinya kita layani? Tuhankah? Atau masih diri kita sendiri? Kiranya Roh Kudus yang menyelidiki hati akan membentuk hati seorang hamba sejati di dalam setiap kita. Ketika kita datang kepadanya dengan tulus hati mengakui. Sehingga ketika kita
menaikkan lagu pujian, hati sebagai hamba, kita tidak lagi sedang menipu Tuhan dan diri kita sendiri, tapi lahir dari batin, dari hati, dari roh yang baru, yang benar-benar menghayatinya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.